warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Indriati Agustin Andayani SPD, mahasiswa PPG dalam jabatan 2023 LPTK Universitas Tanjung Pura, akan melaksanakan rencana aksi PPL di SD Islam Al Azhar Kailo Palembang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, how are you today? I'm fine. Oke, anak-anak semuanya alhamdulillah sepertinya hari ini semangat sekali. Ya, semoga sampai akhir nanti tetap terjaga semangatnya ya. Oke. Sehat semua? Sehat. Sepertinya ada kursi yang kosong ya. Nanti kita akan absensi. Sebelumnya boleh Aska pimpin doa belajar dulu nak. Yuk, silakan Aska. Kita berdoa. Ya semuanya kita berdoa. Membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Oke, thank you Aska. Oke, Miss Indri mau absen dulu ya nak ya. Filza ada, boleh raise hand ya nak. Aska, Jasmine, Nadia, ada kabar Nadia? Nggak ada? Oke, boleh berdiri semua sayang. Kita nyanyi dulu. Kita tinggal di mana nak? Kita tinggal di mana? Indonesia. Apa lagu kebangsaan kita? Lagu Indonesia Raya. Siapa yang hafal? Kita tunjukkan kita bangga sebagai orang Indonesia. Bernyanyilah dengan semangat anak-anak Indonesia. Yuk. Sikap siap semuanya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Anak-anak adalah penerus bangsa ini, jadi kita harus tahu bagaimana kita menghidupkan negeri kita yang sudah mereka dengan anak-anak rajin belajar ya, dengan cinta pada tanah air. Bangga. Sobat, nih hari ini ya kelasnya masih bersih tidak? Karena pagi tadi kan sudah ada yang membersihkan. Sendiri mau keliling dulu. Nah, ya. Wah, alhamdulillah. Kelas 4 ini 4B ya. Bersih, alhamdulillah. Kebersihan sebagian dari Oke, jadi kita selalu bersih anak-anak ya. Oke. Sebelum kita melanjutkan, apakah anak-anak ingat pelajaran kita sebelumnya? Oke, diingat-ingat dulu ya sambil mengingat. Let's start by saying basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini tujuan kita hari ini anak-anak. Bisa dibaca Nabila? Peserta didik mampu menyajikan, menganalisis, dan menginterpretasikan data dalam bentuk tabel dan diagram batang melalui model PBL. Oke, ini tujuan belajar hari ini. Anak-anak akan menyelesaikan masalah. PBL itu problem based learning. Jadi anak-anak menyelesaikan masalah. Misalnya dia akan kasih sebuah soal, kalian akan mengerjakannya. Tentang apa, Miss? Tentang menyajikan. Apa yang disajikan? Tabelnya, diagram batangnya. Lalu menganalisis. Apa menganalisis? Ada yang tahu? Belum ada?
mengidentifikasi, menganalisis, melihat dari data yang didapat, disajikan, membaca data itu ya, lalu menginterpretasikannya, menyajikannya, menjawab pertanyaan nanti ya. Hari ini berarti fokusnya tentang apa? Tabel dan diagram batang. Tabel kita udah belajar pekan lalu. Hari ini kita lanjut diagram batang. Oke. Nah, coba apa saja teknik pengumpulan data yang pernah kita bahas di pertemuan sebelumnya? Ayo, siapa yang ingat? Apa Galip? Wawancara. Bener wawancara? Benar. Apalagi? Fahira? Observasi, mengamati. Nah, itu beberapa teknik. Hari ini anak-anak akan menggunakan teknik yang tadi Galip bilang apa nak? Wawancara. Nanti semua anak akan bertanya. Tanya tentang apa? Kita lihat setelah ini ya. Terus masih ingat gak? Bagaimana menyajikan data dalam bentuk tabel? Ayo. Sama? Kolom-kolom. Oke. Kolomnya isi ada? Ada apa saja? Masih ingat? Ada nomor, lalu nanti kalau kita tanya tentang misalnya warna berarti ada warna, kalau tentang ekstrakurikuler. Lalu di akhir ada apa? Banyak pinter Najwa. Nah, hari ini anak-anak akan belajar tentang menyajikan data dalam bentuk diagram batang. Tepuk semangat. Oh yeah. Ya semangat, Al-Azhar Khair selalu semangat ya. Nah, nih Miss Indri keliling kelas 4. Salah satu kemarin masuk ke kelas 4A. Ada tampilan seperti ini. Ya. Judulnya ekstrakurikuler di kelas 4A. Ada keterangan di sini jenis ekstrakurikuler. Ada pramuka, ada PMR, ada olahraga, ada tari. Di sini ada banyak muridnya. Coba dari lihat gambar ini siapa yang bisa jawab pertanyaan setelahnya ya? Sudah lihat? Sudah? Oke, apa yang kamu ketahui tentang diagram batang? Iya Adi? Kotak-kotak. Selain itu apa? Atar? Masya Allah, 5 poin buat Atar. Nah, apakah pernah lihat yang seperti tadi di TV? Ya, siapa yang pernah lihat? Ya, Nabila? Di mana nak? Apa yang Nabila lihat? Tentang apa diagram batangnya? Tentang olahraga, perolehan medali emas pada Asian Games. Muncul. Mengapa kira-kira menurut anak-anak kita perlu belajar diagram batang? Siapa Adi? Biar kita dapat mengetahui isi data tersebut. Nah, datanya kata Rifki bisa disalin orang, dimanfaatkan orang lain, betul. Kata Adi apa tadi Di? Biar kita dapat mengetahui isi data tersebut. Nah, biar tahu informasi tentang data. Coba lihat tadi. Ya, ketika ada sebuah diagram batang, nih, itu mesti ada yang namanya judulnya. Nih, tentang apa sih ini? Oh, tentang ekstrakurikuler. Di mana ya di kelas 4A? Apa saja ekstrakurikuler yang diikutin oleh muridnya? Berapa banyak orangnya? Nanti ini bisa dimanfaatkan oleh orang lain, tidak hanya anak di kelas. Bisa jadi guru bisa lihat, oh berarti kalau nanti ada lomba pramuka ambil di kelas 4A aja, banyak tuh yang ikut pramuka. Ini masalah kita hari ini nih yang harus diselesaikan. Apakah di kelas ini nih, coba lihat sekeliling, sudah ada pengelompokan jenis ekstrakurikuler seperti di kelas 4A? Belum, kita nggak boleh kalah sama 4A. Ya 4B is the best. Diagram batang itu adalah sajian data yang diwakili oleh gambar berbentuk persegi panjang, kata Atar tadi ya. Ini langkah-langkahnya. Pertama, buat 2 garis yang tegak lurus. Lalu tuliskan jenis data pada garis mendatar. Tahu garis mendatar? Ya, horizontal, mendatar. Tuliskan bilangan untuk menyatakan banyak setiap jenis data pada garis tegak. Nih garis tegak, atas ke bawah. Ya. Lalu gambarlah batang berbentuk persegi panjang di setiap jenis data dengan tinggi sesuai banyak data. Oke. Yang harus anak-anak ingat, data itu tidak selalu berbentuk tabel. Coba Galip baca, Galip. Ingat. Data yang didapat tidak selalu dalam bentuk tabel untuk membuat diagram batangnya dan jika dalam bentuk tabel terlebih dahulu. Nah,
Mari kita buat sajian data berupa diagram batang. Fokus ya. Hari ini anak-anak akan buat sajian data menyamai dengan kelas sebelah 4A. Bahwa kita juga bisa buat diagram batang tentang ekstrakurikuler ya. Tapi secara berkelompok ya. Kelompoknya nanti Miss Indri bagi. Nah, oke. Bawa kursinya, Nak. Terus ngapain kelompok ini, Miss? Nah, kita tonton dulu ya. Jaraknya harus sama ya. Anak-anak tidak harus 1, 2, 3, 4, 5 kalau dia datanya banyak. Boleh 2, 4, skala 2 ya. Ada yang mau tanya tentang video ini? Sudah paham? Sudah paham. Yang anak-anak lakukan adalah nanti melakukan wawancara. Datanya misalnya tadi apa, ada sepak bola atau futsal sekolah kita berapa banyak siswanya. Ini di airdrop dulu. Silakan hidupkan airdropnya. Oke, waiting. Baik. Sudah diterima semua? Oke, biar semangat kita mulai dulu yuk. Masih ingat? Pada hari Minggu. Masih? Oke, silakan berdiri. Setelah ini anak-anak akan berkeliling wawancara, jadi harus semangat dulu. Yuk. Wahid, Isnan, Selasa. 1, 2, 3. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota, naik delman istimewa, ku duduk di muka, ku duduk samping Pak Kusir yang sedang bekerja, mengendarai kuda supaya baik jalannya. Tak tik tak tik tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk tuk tik tak tik tuk tik tak tik sepatu kuda. Oke, good. Terima kasih, masih fokus 50% ya. Silakan sekarang diberikan kesempatan 2 menit ya Nak ya. Kelompok 1 akan wawancara, attention. Kelompok 1 angkat tangan. Kelompok 1 akan mewawancarai kelompok 2. Bisa? Kelompok 3 tugasnya apa? Hidupkan stopwatch-nya. Kasih waktu 3 menit. Ya. Satu saja, siapa? Yuk. Silakan mirroring ke depan. Oke, silakan. Oke, bertanyalah sayang, bertanyalah. Ya. Ini mana yang wawan? Tanyain nak. Kamu ekskulnya apa? Ayo belajar bertanya, ayo.
Siapa yang mau coba dulu? Kelompok 1 atau kelompok 3? Tampilin foto aja di sini. Ya. Nanti RKPD-nya kumpul ya. Kumpulnya ke web ya. Oke, baik. Kita panggilkan kelompok tadi yang selesai duluan, kelompok 3. Silakan kelompok 3. Silakan mirroring. Ya. Oke, yang lain. Bagaimana mempresentasikan? Miring aja nak, miring. Nah, ya. Oke. Oke, silakan mirroring. Multimedia. Nah, 5509. Oke, Galip ya. Geser maju dikit nak, jangan dekat pintu, maju lagi. Sini nak. Yuk, sini. Jangan menutupin ini ya. Yang lain coba perhatikan. Najma, Jasmine. Yuk, Adi, Rifki. Halo. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan. Yuk, siapa ini yang membuka? Tama, yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galip. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan diagram batang reguler 4D. Juga sal 4 anak, robotik 1 anak, basket 3 anak, extremaker 2 anak, taekwondo 1 anak, pembukaan 1 anak, animation 1 anak, storytelling 1 anak. Oke, yang lain perhatikan. Maaf, perhatikan. Halo, hai. Sudah bagus ya? Sudah ada judul. May I speak? Hai, hai. Sudah ada judul, Rifki. Sudah ada keterangan sumbu ini apa. Nah, kira-kira apa yang belum ada? Apa? Keterangan apanya? Nah, ini sudah bagus, anak SD kelas 4 bisa buat ini. Warna-warni datanya, oke? Ada yang mau tanya untuk kelompok 3? Tidak ada ya. Ini good ya nak ya. Oke, give applause. Boleh duduk. Nanti kirim tugasnya ya, LKPD-nya kirim ya ke airdrop ke messenger nanti ya. Tadi kelompok 3 buat di sini keterangannya, atau kalian nanti siapkan benar di sini. Keterangan B basket, F futsal. Kenapa kira-kira? Farhan? Lebih paham Aska? Memperjelas. Coba bayangkan, kalian buat data ini tadi rame-rame, lama sekitar berapa ngerjainnya. Ketika ditempel di sini orang nggak ngerti apa sih B, apa sih F ya kan? Jadi ya ini sudah baik. Boleh di seperti ini. Halo maaf Adi, mantap dibesarkan. Boleh seperti ini dengan syarat tambahkan keterangan kecil di sini. B apa, F apa, R apa, paham? Good job ya. Give applause. Tadi Aska menanggapi, berarti Aska memperhatikan. Oke, baik. Boleh kalian perbaiki nanti. Halo. Kelas. Semua sudah bagus ya. Anak SD udah bisa buat itu sudah sangat bagus. Ya. Tinggal tadi perbaikan benar dari beberapa temannya. Kita manusia masih ada salah anak-anak, nggak selalu benar.
Kalau ada temannya memperbaiki, diterima. Yang memperbaiki juga pakai bahasa yang baik sehingga saling enak ya. Perbaiki dulu, kalau sudah oke, nanti LKPD-nya boleh dikumpul. Oke. Ada pertanyaan sampai di sini? Oke, apakah anak-anak senang hari ini? Kenapa senang? Oke. Baik anak-anak semuanya, diagram batang kira-kira bermanfaat tidak buat hidup kita? Tadi buat apa tadi Najma? Buat diagram batang. Ketika yang terbaik nanti Miss Indri cek, dia kirim nanti LKPD-nya sudah yang terbaik. Kita akan print dan kita lihat. Setiap yang masuk ke kelas ini lihat. Oh di kelas ini banyak apa tadi? Yang 4 tadi apa? Futsal. Paling banyak futsal. Oh di sini ada bintang-bintang futsal. Ya. Terus orang akan tahu ada ekskul yang cuma diminati oleh satu anak. Ada 4 ekskul tadi ya? Ya, perhatikan. Oke. Ada pertanyaan anak-anak? Yakin tidak ada pertanyaan? Oke, tepuk semangat. Hai hai. Hai hai. Oh ye. Nah, sekarang kita lihat sepertinya waktu kita sudah sebentar lagi berakhir. Izin ya. Hari ini anak-anak sudah sangat baik, terima kasih. Dijaga kesehatannya. Setelah ini Miss Indri akan airdrop, silakan hidupkan semua. Ini tugasnya sendirian, individu atau anak-anak masing-masing ya. Evaluasi. Ada 5 buah soal. Silakan anak-anak coba dikerjakan nanti ya. Pekan depan kita belajar apa lagi pertemuan berikutnya setelah diagram batang? Ya, itu boleh dicoba-cobain dulu, kerjain ya. Hidupkan semua airdropnya. Ada Galip, ada Ihsan, ada Jasmine, Nabila. Ini sendiri-sendiri ya, tadi berkelompok ini sendiri-sendiri evaluasinya. Rifki, Najma, Filza boleh terima, Aska, Arhan, Tama, Atar, Adi, Fatan. Fatannya 2 ya. Ada yang belum dapat? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14. Mana? Fahira, diklek. Kenapa ditolak? Oke. Sudah? Ini akan kita bahas di pertemuan selanjutnya sebelum kita melanjutkan pelajaran berikutnya ya. Kita akan belajar tentang apa nak? Oke ya, kita akan belajar itu. Silakan. Ada pertanyaan sampai di sini? Tidak ada yang mau ditanyakan? Ya. Kira-kira ada yang mau menyimpulkan apa yang dipelajari hari ini? Angkat tangan nak, boleh nak? Silakan Atar. Dapat mengetahui tentang diagram batang. Oke, ada lagi boleh? Galip. Dapat mendata kalau kita menjadi admin sesuatu. Nah, dapat mendata kalau kita menjadi admin sesuatu. Nah, udah jangka panjang dia. Nah, ada lagi yang girls, mana girls? Hayo girls, suaramu girls. Ada? Apa Aska? Oke, belajar diagram batang. Kita bisa membuatnya anak-anak. Terus mendapatkan informasi. Selesai nggak kira-kira masalah kita di awal tadi? Selesai. Apa masalah kita di awal tadi? Apa masalah kita di awal tadi? Apa Pak Ira? Membuat pengelompokan ekstrakurikuler di kelas 4B ya dalam bentuk diagram
batang. Selesai permasalahan kita. Alhamdulillah. Iya. Jadi anak-anak, kira-kira anak-anak di kehidupan kita sehari-hari ini bermanfaat gak? Ya, survei membuktikan. Truk muncul data ini biasanya. Ya, pernah nggak? Ya, iya nanti muncul. Nah, kalian coba mampir ke ruang kepala sekolah. Di bagian depan ada data kelulusan murid SD Islam Al-Azhar Kairo dari tahun 2017 berupa diagram batang. Coba lihat nanti. Orang yang mampir ke ruang Pak Denny, kepala sekolah kita, gak perlu nanya Pak Denny, mohon maaf, tahun 2017 berapa yang lulus Pak? Pak Denny bilang saya baru masuk ke sini 2020. Enggak, cukup dia datang assalamualaikum, dia lihat. Nah, oh berarti 100% terus ya lulusnya dari tahun 2017 sampai 2022. Oke? Nah ya, terima kasih anak-anak semuanya, jaga kesehatannya. Oke, doa bersama dipimpin kembali oleh Aska. Doa selesai belajar ya. Ya. Sikap berdoa. Membaca doa penutup majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Thank you Aska. Let's close by saying hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.